Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Kang Review. Kali ini kita akan membahas tentang makanan. Tentunya kalian pasti tidak asing lagi yang namanya kue cakwe. Kue cakwe suka ada tuh di pinggir jalan atau di kaki lima penjualan atau yang di keranjang dijual-jualin gitu. Di seluruh ini pasti udah ada itu, yang pasti pernah mencicipinya. Jadi asal mulai dari kue cakwe ini ada kisah yang menarik. Bentuknya itu yang panjang, ada dua bagian yang disatuin ya. Kalau dimakan hangat-hangat sambil cocok sambal, pokoknya itu enak gitu. Penyakitnya gimana gitu, apalagi kalau lagi musim-musim hujan, hangat-hangat, makan hangat-hangat enak banget. Nah, asal-usul dari cakwe ini ternyata ada sejarahnya yang menarik. Tapi tidak ada di sejarah sekolah ya guys. Makanya di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sejarahnya itu, asal usul dari kue cakwe ini. Ini ceritanya terjadi di Cina nih, di era dinasti Song Selatan pada tahun 1103 sampai 1142. Saat itu bangsa Cina terus-menerus mendapat serangan dari Kekaisaran Jin. Bukan jin hantu ya, ini jin Kekaisaran Jin di Cina. Nah, bangsa Cina terus-menerus mendapat serangan. Terus apa hubungannya nih peperangan dengan makanan ya? Apa sangkut pautnya gitu? Lalu pasukan Song waktu itu yang berperang dengan pasukan Jin terdesak. Nah, di situ ada pahlawan yang namanya Yue Fei. Dia mengalahkan pasukan Jin. Pokoknya di setiap pertempuran kalau dia yang pimpin pasti menang. Nah, si Yue Fei ini strategi perangnya cukup ahli. Nah, kemudian karena prestasinya itu dia diangkat menjadi jenderal. Terus sosoknya itu dia sebagai kesatria yang jujur, berani, dan sangat masih disiplin. Disiplinnya tinggi. Dan tidak pernah sekalipun mengambil makanan atau harta rakyat. Hal itu membuat si Yue Fei ini dan pasukannya dicintai oleh rakyatnya. Tapi ternyata Yue Fei ini orangnya baik hati dan tidak sombong gitu. Pasti ya nggak pernah korupsi gitu, ngambil uang kerajaannya. Sebaliknya bagi bangsa Jin, Yue Fei itu adalah mimpi buruk. Karena dalam pertempuran pasukan Yue Fei yang cuma 3.000 orang itu bisa mengalahkan 30.000 orang. Hebat juga, 3.000 bisa menang lawan 30.000 orang. Perbandingannya ya berarti 1 orang banding 10. 1 orang bisa mengalahkan 10. Super banget, hebat. Nah, sampai-sampai komandan pasukan Jin berkata lebih mudah memindahkan gunung daripada mengalahkan Yue Fei, kata komandan pasukan Jin. Itu yang menggambarkan bahwa pasukan Jin menggambarkan betapa perkasanya si Yue Fei ini. Lalu pada tahun 1124 pasukan Wuzu dari Jin kembali menyerang wilayah Song. Wah, balas dendam rupanya karena sakit hati. Kala itu waktu perang kalah mulu. Lagi-lagi si Yue Fei ini dan pasukannya mengalahkan dan mengejar mereka. Tetap aja si pasukan Jin ini kalah sama si Yue Fei. Kemudian kembali si Wuzu ini nih mengumpulkan 12.000 dan menyerang. Tetap aja kalah gitu. Tapi nggak puas, dipikir dia bagaimana nih caranya untuk bisa mengalahkan Yue Fei. Karena bangsa Jin mereka tidak tahu bahwa tidak akan bisa mengalahkan Yue Fei. Mereka terus berusaha menyuap para pejabat. Maka mereka berusaha menyuap para pejabat korup agar Yue Fei bisa disingkirkan. Ternyata pasukan Jin ini menggunakan prinsip cinta ditolak, dukun bertindak, alias menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan peperangan melawan pasukan Yue Fei. Jadi komplotan menteri korup ini dipimpin oleh Qin Kuei namanya, yang si menteri korup ini nih, pejabat korup ini namanya Qin Kuei. Lalu dia menghasut raja agar memanggil ulang Yue Fei yang sedang mengejar pasukan Jin. Yue Fei sangat kecewa dengan perintah itu. Dia sadar kalau bangsa Jin dibiarkan lolos, mereka akan kembali mengumpulkan pasukan dan kembali menyerang.
Namun si Yue ini tidak bisa berbuat apa-apa karena raja yang dihasut Qin Kuei telah menuliskan perintah itu dalam 12 keping emas. Artinya titah raja itu mutlak dan harus dijalankan. Ternyata tipu daya dan usaha dari bangsa Jin ini tidak sia-sia dengan strategi dari menteri-menteri yang korup itu. Mereka suap itu akhirnya bisa memperdaya raja. Nah, kerja keras dari pertempuran 10 tahun itu membuatnya sia-sia, kata UFA. Sedih, sungguh malang nasib UFA karena dengan hasutan dan para menteri korup ini dia terpaksa harus pulang, bukan karena keinginannya. Dari peperangan yang seharusnya di tangan dia itu pasukannya pasti bisa menang. Nah, UFA dan pasukannya kembali ke ibu kota dengan diiringi dengan sambutan meriah di setiap jalan yang dilaluinya. Namun di ibu kota Qin Kuei dan komplotannya sudah menyiapkan jebakan lain. UFA dituding mengumpulkan pasukan untuk memberontak dan membunuh raja. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kesian banget. Kok bisa raja percaya begitu saja sama menteri korup itu? Mungkin diguna-guna kali rajanya ya. Nah, pada akhir kematiannya, Yue Fei dan putranya Yue Yun berjalan tegak ke tempat eksekusi. Jenderal besar itu mati karena hasutan dari pejabat korup. Nah, rakyat Cina pun menangis sedih melihat ketidakadilan tersebut. Ya, begitulah terkadang orang yang jujur, baik hati, dan tidak sombong malah dituding jahat. Sebaiknya yang jahat itu malah yang berkuasa. Nah, salah satu dari rakyat kemudian membuat boneka tepung yang berupa tubuh. Nah, itu jadi simbol dari si Qin Kuei dan istrinya. Karena kemarahan dari rakyat, boneka itu digoreng supaya terus habis itu dimakan. Tindakan ini diikuti oleh ribuan penduduk lainnya sebagai bentuk protes. Belakangan Qin Kuei disebut Cakwe. Jadi asal Cakwe itu awalnya dari Qin Kuei. Karena kalau langsung marah ke orangnya ya nggak mungkin juga, dia kan orang yang berkuasa. Dan jadi itu jadi si Cokwe ini sebagai pelampiasan kemarahan rakyat kepada pejabat yang jahat itu. Nah, nama Yue Fei juga tidak dilupakan. Masyarakat Cina menghormatinya sampai saat ini. Begitu juga dengan Cakwe. Nah, seiring dengan perpindahan warga Cina ke seluruh penjuru dunia, kue ini pun menjadi populer, termasuk juga di Indonesia. Nah, itulah guys asal-usul makanan cakwe tercipta. Ternyata lumayan miris juga ya liku-likunya si perjalanan kue cakwe ini. Oke guys, ya, sekian dulu video kali ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalam.